Orang yang sedang kamu fokuskan saat ini kayak doing something atau thinking something in silent guys, diam-diam ya, tidak ingin menunjukkan ke kamu atau eh, secara rahasia melakukan sesuatu. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan intip isi hatinya untuk bulan Januari 2024 untuk Leo kolektif ya guys, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Ada seseorang yang ingin kalian intip isi hatinya saat ini Leo. Kenapa kalian pengen intip isi hatinya? Karena ini orang penting bagi kalian ya. Kalau nggak penting mah buat apa? Oke. Orangnya mungkin masih ada di dekat kamu saat ini. Kalian masih rutin berbicara. Atau bisa jadi kamu tahu dia ada di mana tapi no communication. Atau minim communication. Atau ada saling blokir yang terjadi di antara kalian berdua. Atau bisa jadi juga guys, ini orang nggak tahu di mana saat ini berada ya. Lenyap bagaikan ditelan bumi. Lose contact, yes. Oke. Dari ketiga skenario yang aku sampaikan tadi, satu kesamaannya guys. Orang yang kalian fokuskan ini adalah bukan tipe orang yang bisa dengan mudah mengekspresikan isi hati, atau bukan tipe orang yang bisa jujur dengan perasaannya, isi hatinya ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu Leo, supaya kita bisa intip guys, kira-kira apa isi hatinya yang berkaitan dengan kamu di bulan Januari ini ya. Ini romance reading guys, artinya orang yang kamu fokuskan ada urusan romance dengan kamu atau pernah ada urusan romance dengan kamu ya. Dan karena aku bicara dengan banyak Leo sekaligus, jadi nggak semua Leo akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Juga ini adalah mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin Leo. Oke guys, mari kita mulai dari oracle dulu yang pertama. Ini akan jadi pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Intip isi hatinya di bulan Januari 2024. Terima kasih. Ini dia guys, come on, spirit Leo. Oke, terima kasih. Hands of cards, takes a chance, kemudian risk, being strategic, option, no showing hand, gambling. Oke, take a chance ini kayak berani mengambil resiko ya. Risk ini juga resiko, being strategic itu kayak mengatur ide. Option, pilihan. Kalau seandainya ide yang pertama tidak berhasil, ide kedua, ide ketiga, plan A, plan B, plan C, kayak begitu. Not showing hand artinya diam-diam. Kemudian gambling, it's like berjudi. Sudah mabuk minuman kayak gue demen lagu itu bener. Oke. Orang yang sedang kamu fokuskan saat ini kayak doing something atau thinking something in silent guys, diam-diam ya, tidak ingin menunjukkan ke kamu atau secara rahasia melakukan sesuatu. Dan ini kesannya seperti berani mengambil resiko, maka yang sedang dia lakukan ini sangat beresiko sekali ya. Kamu mungkin melihat ada perubahan sikap belakangan ini dari dia. Dulunya mah nggak begitu, dulunya nggak pakai minyak wangi. Dan kemudian sekarang kok rutin banget ya pakai minyak wangi. Ya artinya minyak wangi lagi promo guys ya, oke. Dulunya nggak begitu kok sekarang jadi begini ya. Dulunya nggak begini kok sekarang jadi begitu. Kamu melihat ada perubahan sikap, itu yang membuat kamu datang ke readingan ini guys. Karena dia bukan tipe orang yang gampang ngasih tahu begini yang terjadi dalam perasaanku atau ini isi hatiku sehingga sikapku berubah. Dia bukan tipe orang yang seperti itu. Kalau dia tadi Pisces, dia akan seperti itu. Apalagi Cancerian ya, sampai orang dibikin bingung gitu dengan ucapan-ucapannya. Tapi ini tipe pendiam aku lihat di sini, but they are planning something. Entah kenapa aku ngerasa Leo ini tidak berbahaya bagimu. Yang mereka rencanakan ini tidak berbahaya. Tapi menurut dia, alangkah lebih baiknya tidak ngasih tahu kamu dulu. Nanti akan dikasih tahu ke kamu sesudah fix plannya ini atau sudah menunjukkan hasil, begitu deh ya. Oke. Mari kita lihat kartu besarnya seperti apa guys. Halo.
please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Intip isi hatinya di bulan Januari 2024. Terima kasih. Aku akan ambil 3 kartu dari sisi dia dan 1 kartu dari sisi kamu ya. Yang pertama ya Wheel of Fortune, yang kedua Queen of Pentacles, yang ketiga The Two of Pentacles, yang di bawah The Three of Swords. Oh, kayak ada kesempatan guys yang menguntung. Oh iya ya, oke, thank you very much, God bless you, thank you very much. Oke. Aku lihat Leo yang sedang kepo, yang di readingan ini pengen intip isi hati seseorang. Kalian mencurigai seseorang ini sedang melakukan kecurangan atau perselingkuhan. The Three of Swords datang dari sisi kalian guys. Tapi kayak aku disuruh mengklarifikasi, it's not like what you think. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Because the Wheel of Fortune ya. Jadi kayak kesempatan ada, tapi kesempatan ini bukan membuat orang jadi curang. Kesempatan ini bukan bikin orang jadi sial. Kesempatan ini bukan membuat orang jadi berbuat jahat. Enggak guys ya. Karena semua Major Arcana itu tujuannya adalah membuat manusia menjadi orang yang lebih baik. Ada yang dia ambil kesempatan gitu, yang dia ambil dan tujuannya adalah menjadikan dia lebih baik. Dan kemudian katanya efeknya ke kamu akan baik juga. Tapi dia melakukannya diam-diam. Oke, The Queen of Pentacles ini ke arah bisnis mungkin guys. Kayak sedang bikin bisnis diam-diam atau join bisnis dengan temennya, rekan kerjanya diam-diam begitu. Dan yang dirahasiakan dari kamu lebih ke arah uang-uangan. Maka beberapa di antara kalian mungkin akan melihat ada saldo rekening yang berkurang. Atau misalnya kayak ada transferan dari M-Banking yang kalian tidak kenal orangnya siapa. Biasanya mah dia kasih tahu ini si ini begitu. Tapi kamu ngelihat, loh ini kok nggak pernah ya menerima transferan sebelumnya dari rekening dia atau dari rekening kami begitu. Dan kenapa dia tidak kasih tahu ke aku, kenapa diam-diam aja. Oke. But this is hoki katanya, ini keberuntungan. Hands on cup, dia memang seperti gambling saat ini. Itu yang membuat dia nggak mau ngasih tahu ke kamu. Karena kalau dikasih tahu ke kamu tentang bisnis ini, dia mungkin kamu akan tolak ya. Enggak, itu mah terlalu beresiko. Mungkin kamu bilang seperti itu. Dia tipe orang yang bisa mengambil resiko, sementara kamu tipe playing safe yang aman-aman aja. Dan kalau dua orang yang berbeda tipe dalam mengelola keuangan tadi bertemu dalam bentuk mungkin relationship, pacaran atau rumah tangga, ini pasti akan bikin konflik guys. Jadi dia sengaja diam dan tidak mengatakan ke kamu, dan akan menunjukkan nanti kalau sudah ada hasilnya ya. Ini kayak ada uang-uangan yang ditutup-tutupi. Tapi tugasku di sini bilang this is not in a bad way, bukan tujuan jahat, bukan tujuan curang, because this is the Wheel of Fortune ya. Tapi kalau memang gambling, Wheel of Fortune ini kartu gambling sebenarnya guys. Kayak orang yang di kasino itu memutar apa itu? Iyalah, memutar kayak ada piringan diputar gitu, dan kemudian ada dadu terbang-terbang. Nah itulah Wheel of Fortune. Tapi kalau dari sisi Major Arcana ini dibilang seperti roda keberuntungan. Kalau kamu nggak ambil, ya kamu nggak dapat. Sama seperti diskon supermarket. Kalau seandainya kamu nggak datang ke supermarketnya, ya kamu nggak dapat diskon. Kamu beli produk di tempat lain, sementara di supermarket yang itu ada diskonnya, ada Wheel of Fortune ya kamu dapat di tempat lain harga normal. Sementara di supermarket yang ada Wheel of Fortune-nya itu kamu dapat misalnya diskon 20-30%. Kayak begitu ya, the Wheel of Fortune. And it's like gambling. Jadi apapun yang sedang dia lakukan ini, kalau dari sisi pemahamanmu seperti berjudi dan kamu gak suka. Sementara dari sisi pemahaman dia, ini kesempatan dan dia harus ambil. Toh nanti pada akhirnya hasilnya itu akan kalian nikmati bersama. Oke, The Queen of Pentacles muncul di sini kayak ada strategi atau planning diam-diam dilakukan ke kamu, diam-diam disembunyikan dari kamu dan dia lakukan sendirian, dan ini bergrup guys. Oke, juggling ya, The Two of Pentacles. Kalau kamu tanya ke aku menghasilkan gak Ray? 50%. 50% loss. Kira-kira yang dia kerjakan saat ini Ray akan benar-benar bisa sesuai dengan yang dia inginkan gak hasilnya? 50% gain, 50% loss. Karena di sini pun dibilang ini gambling guys. Oke. Dan aku gak ngeliat energi agresif dari sisi dia. Let's say misalnya ini readingan kamu resonate, dan kemudian kamu mau langsung datangi dia, ini kamu ngapain sih gitu? Kenapa ada rekening transferan dana dari M-Banking kita begini-begini? Ini udah bisa diajak bicara.
ya. Dan ya resikonya kedepannya kamu akan tahu seperti apa orang yang sangat excited sekali dalam urusan keberuntungan, hoki, kesempatan seperti ini dihalang-halangi, kira-kira akan bagaimana kamu udah tahu lah ya guys. Sama seperti kamu misalnya kalau mungkin lagi ngelihat diskon, ini mah diskon sekali seumur hidup, harga segitu bisa ada mah nggak bakal muncul lagi sampai beberapa tahun ke depan, dan kemudian jangan beli katanya, misalnya ada baju atau tas yang kamu suka sebagai seorang istri misalnya begitu, jangan. Kalau kata gitu kan keselnya gimana ya, kurang lebih akan seperti itu deh yang akan terjadi kalau kamu halangi dia ya. But this is the three of sword. Ini seperti dihianati, dibohongi, eh, dengan sengaja dipermainkan. Itu yang akan kamu rasakan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya guys. Tujuan dia dari awal bukan untuk menipu kamu. Tujuan dia dari awal itu bukan untuk mempermainkan kamu, enggak ya. Cuman bakalan ribet deh kalau ngasih tahu ke kamu duluan. Lebih bagus dijalanin dulu, once hasilnya ada baru dikasih tauin ke kamu gitu. Kalaupun kamu marah, tapi kamu marah sambil melihat hasil ya. Dan tadi untuk kalian yang bertanya, bener nggak sih Ray menghasilkan 50%, 50% peluangnya 1:1. Ya, jadi kalau misalnya kamu bukan tipe yang mau mengambil peluang 50% dan menurutmu ini adalah bagian dari tanggung jawabmu supaya 50% kalah itu tidak ada peluang di masa depan untuk kalian berdua, maka di Januari ini kamu harus sudah ngomong sama dia guys ya. Karena banyak di antara kalian dalam The Three of Swords pasti mundur. Oke, ya mungkin dia sudah sudah curang soal uang sama aku, udah nggak terbuka. Dan ya namanya dia juga yang cari uang, apalah dayaku. Kemudian kamu pundungan sendirian begitu, nggak ngomong gitu, nggak mau mengungkapkan isi hatimu, nggak mau bertanya sama dia. Justru malah nanti momennya Wheel of Fortune ini lewat gitu loh guys ya. Silakan katanya kalau mau dikonfirmasi, tapi yang jelas akan tidak mudah untuk menyuruh dia membatalkan rencananya ini, karena memang orangnya benar-benar gambling dan ready for the risk, taking chance dan ready for the risk ya. Being strategic itu guys artinya they know what they do. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Jadi bukan orang yang sedang dikibulin atau dikerjain orang lain, enggak. Mereka tahu apa yang mereka lakukan ya. Kalau misalnya tentang saham atau apapun gitu, biasanya dia kalau mau main-main saham falas, dia bilang sama kamu dulu, aku mau beli sekian ya, sekian juta misalnya. Dia memang orang yang ahli dalam saham atau falas, you know what I mean ya. Karena being strategic ini ahli dalam bidangnya, hanya saja resikonya cukup besar dan kamu bukan tipe orang yang suka dengan resiko, itu yang membuat dia diam-diam melakukan ini ya. Tapi kamu masih punya kesempatan di Januari ini untuk komplain ataupun meminta klarifikasi ke dia kenapa ini dilakukan secara diam-diam. Dan itu bagus guys, supaya kamu tidak selalu berpikiran negatif tentang kecurangan ya. Kecurangan yang kamu pikirkan itu bukanlah kecurangan yang sedang dia lakukan saat ini, but this is tetap fishy atau tricky aku lihat di sini, dan itu yang perlu kamu klarifikasi katanya. Oke Leo, itu aja yang aku punya untuk kamu guys, diri dengan inti isi hatinya untuk bulan Januari 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi diri dengan kamu berikutnya Leo. Thank you very much. Dadah.